Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan cerita tentang kisah cintanya sahabat Mughis yang bertepuk sebelah tangan, yang mencintai mantan istrinya yaitu Bariroh. Siapakah Mughis? Mughis adalah salah satu sahabat Nabi yang berstatus sebagai budak. Ia memiliki seorang istri yang bernama Bariroh yang juga seorang budak. Suatu ketika, Bariroh dimerdekakan oleh Sayyidah Aisyah sehingga berubah status menjadi wanita yang merdeka. Setelah merdeka, baginda Nabi SAW memanggil Bariroh, lalu memberikan hak pilih kepada Bariroh antara tetap menjadi istri Mughis atau berpisah dari suaminya yang masih berstatus budak. Hal itu karena dalam syariat disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang menjadi istri budak laki-laki kemudian merdeka, maka baginya terdapat hukum khiyar, yaitu pilihan untuk tetap bertahan dengan suaminya atau berpisah. Bariroh lebih memilih berpisah dengan suaminya, dan itu merupakan hak bagi dia. Sampai-sampai Bariroh berkata kepada Nabi, walaupun Mughis memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya lagi. Begitulah, Bariroh memang tidak mencintai Mughis. Saat diberikan pilihan oleh Nabi, ia lebih memilih berpisah. Bukan karena Mughis tidak baik, juga bukan karena Bariroh seorang yang berakhlak buruk, tapi itulah pilihan untuk mencintai ataupun tidak. Dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu adalah anugerah. Cinta itu adalah pemberian. Berbeda dengan Bariroh, Mughis justru sangat mencintai Bariroh. Bahkan setelah berpisah, Mughis terus membuntuti Bariroh di jalan-jalan kota Madinah sambil mengharap belas kasih dari Bariroh. Mendapati hal itu, baginda Nabi SAW bersabda kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas, "Wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughis kepada Bariroh?" Namun Bariroh sedikit pun tidak mencintai Mughis. Kemudian baginda Nabi SAW merasa kasihan terhadap Mughis. Beliau memanggil Bariroh, lalu berkata kepadanya, "Andai saja engkau mau kembali kepada Mughis." Nabi mengatakan hal itu karena merasa kasihan dengan Mughis, bukan karena ingin memerintah Bariroh kembali kepada Mughis. Namun karena begitu takdirnya seorang Bariroh kepada Nabi, ia memastikan dan bertanya kepada Nabi tentang maksud dari permintaan kembali ke Mughis. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahku?" Nabi SAW menjawab, "Aku hanya ingin mengasihani Mughis." Bariroh mengatakan, Aku sudah tidak lagi membutuhkannya." Cerita lengkap dari kisah cinta antara Mughis dan Bariroh ini bisa dirujuk dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, begitulah kehidupan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu terwujud. Itu mengingatkan kita akan arti tawakal kepada Allah dan mengingatkan kita tentang takdir Allah, bahwa setiap yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Karena itu pula Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya, berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Segala apa yang telah engkau kehendaki ya Allah, pastilah terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Dan setiap yang kuinginkan, jika engkau tak menghendakinya terjadi, niscaya tidak akan pernah terjadi. Seberapa besar pun usaha Mughis, jika Allah tidak menghendaki hati Bariroh mencintainya, tentu ia tak akan mencintainya. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang betapa besarnya rasa hormat para sahabat kepada Nabi. Bayangkan saja seorang Bariroh
yang sama sekali tidak mencintai Mugis ketika Nabi mengungkapkan rasa simpati terhadap Mugis kepadanya. Barirah masih memastikan apakah itu perintah ataukah bukan. Karena seandainya yang dimaksud Nabi adalah perintah, tentu Barirah tidak akan berani melanggarnya. Sebaliknya, dia akan sabar untuk menjalankan perintah Nabi. Jadi seandainya ada di antara kita yang dikecewakan karena cintanya tidak diterima oleh seseorang yang ia cintai, mungkin saja ia adalah Mugis masa kini. Terkadang banyak orang yang menginginkan kita, namun tiada satupun dari mereka yang kita inginkan. Sementara orang yang kita cintai justru tidak mencintai kita. Bukan karena ia tak baik, juga bukan karena orang yang tidak mencintainya tidak baik, tapi itulah pilihan dan hak. Jangan terlalu berharap. Mungkin saja orang yang selalu ada dalam doamu, justru dia mendoakan orang lain. Kemudian, terlepas dari apa yang terjadi dalam rumah tangga Mugis dan Barirah, ketika kita sudah ditakdirkan bersama, ditakdirkan bersatu dalam ikatan pernikahan, maka itu ibarat sebuah tanaman yang indah. Jika kita ingin selalu melihat tanaman itu tetap hidup dan indah, maka perlulah dirawat, disiram, diperhatikan sebagai usaha agar ia tetap memancarkan keindahan. Demikian juga sebuah ikatan pernikahan, hendaknya masing-masing pasangan senantiasa saling memupuk cinta, saling menjaga, saling mendukung dalam kebaikan sebagai ikhtiar agar terus bertahan sampai maut memisahkan dengan kehendak Allah. Maka para saudaraku, kita harus mengerti satu hal, bahwa apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini kita punya, semua itu semata-mata adalah anugerah dari Allah. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Maka ketika kita memiliki sebuah rumah tangga yang harmonis, maka syukurilah nikmat rumah tangga yang harmonis itu dengan sama-sama membawanya menuju ke jalan yang Allah ridhoi. Namun apabila kita diuji dengan sebuah rumah tangga yang mungkin bisa dikatakan tidak harmonis, maka kita harus berusaha untuk merubahnya, berusaha untuk menghiasinya, berusaha untuk memperbaikinya. Terkadang dalam hati kita berpikir bahwa perpisahan adalah jalan terbaik, namun terkadang kita tidak melihat ada jalan-jalan yang lebih baik di samping perpisahan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita, karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Dan terkadang apa yang kita saat ini rasakan itu merupakan sebuah ujian, sebuah peringatan, atau mungkin sebuah teguran. Yang jelas jangan sampai sekalipun sedikit pun ada dalam hati kita ada rasa berburuk sangka terhadap takdir Allah. Demikianlah cerita singkat ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.